Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Az-Zahra, pengurus yayasan Baitul Mahabbah, Bapak Ibu seluruh jamaah salat subuh, majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini di tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, menuntut ilmu. Ini sebagai tanda bahwa Allah mencintai kita semuanya. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, Allah berikan kepahaman dalam agama, dan paham itu dengan thalabul ilmi. Dan ini sebagai tanda bahwa kita akan dimudahkan jalan menuju surga. Sesuai dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju surganya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa reuni dalam surga. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, melebihi nabi yang lain cinta dan sayang terhadap umatnya. Semakin kita membaca sirahnya, semakin jelas betapa beliau itu di mana-mana siang malam ingat umat. Ketika beliau berkorban, maka satu korban Allahumma taqabbal, ya Allah terima ini, ada min Muhammad wa ali Muhammad. Satu korban beliau sembelih, ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Satu lagi beliau sembelih, ada min ummati Muhammad ma lam yudakhi, ini dari umat Muhammad yang belum mampu berkorban. Jadi di situ Nabi Muhammad ingat umat. Suatu saat Aisyah pernah meminta doa kepada Nabi, ya Rasulullah, ud'uli, doakan aku ya Rasul. Allahumma ighfirli Aisyah, ya Allah ampuni dosanya Aisyah, ma qaddamat wa ma akharat, dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, sirran wa alaniyah. Lalu Aisyah mengatakan, ma yasururi ya Rasulullah, betapa bahagianya aku. Kata Nabi, ini ad'u biha li ummati fi kulli shalah. Aku mendoakan ini untuk umatku setiap salat. Ya Allah, ampuni dosa umatku yang telah lalu maupun yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Setiap salat Nabi ingat kita. Kita kadang-kadang salat lupa Nabi. Yang ngucapin salam tapi kayak nggak ketemu Nabi itu. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ucapan lisan kita ada, tapi pikiran kita kemana-mana. Betul atau betul? Nah, kita suka begitu tuh. Kita baru sholat lahirnya, tapi batinnya kadang-kadang nggak ikut sholat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Baik, tentang kurban ini termasuk ibadah maliyah. Kalau sholat kan jasadiyah, ruhiyah. Kalau haji itu dua-duanya maliyah, jasadiyah, ruhiyah. Nah, kurban ini termasuk maliyah, zakat maliyah yang sifatnya itu dimensi harta. Nah, tentang ibadah maliyah ini termasuk ibadah yang tidak ringan. Maka proses syariatnya pun ini enggak dari awal-awal Islam. Di tahun ketiga Hijriah. Kalau perintah sholat 2 tahun sebelum hijrah, perintah kurban ini sama dengan perintah zakat 3 tahun setelah hijrah. Qarraba yuqarribu kurbanan dimaksudkan menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Perintahnya inna a'tainaka
kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikan salat dan berkorbanlah. Nikmat itu kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi membagi ada 4 tingkatan nikmat rezeki. Nikmatnya harta itu rezeki paling rendah. Yang tinggi itu nikmat sehat. Kadang-kadang orang kebalik-balik, demi harta mengorbankan kesehatan. Padahal yang tinggi itu sehat. Ya, ini cara gampangnya gini, kalau kita disuruh milih banyak harta sakit-sakitan, sehat pas-pasan, pilih mana? Halo? Kira-kira pilih mana? Banyak harta sakit-sakitan, sehat pas-pasan, pilih mana? Sehat banyak harta. Itu mah bukan pilihan, itu mah itu pilih yang baik-baik semua. Kalau terpaksa memilih di antara dua, kita pilih sehatnya tuh. Ya, kalau boleh milih yang ketiga ya sehat banyak harta. Nikmat yang utama adalah kalau dikasih keturunan-keturunan yang soleh-solehah. Nikmat yang sempurna kalau Allah sudah ridho sama kita. Nah, mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Dari keempat nikmat ini dikasihkan pada kita semua. Maka berkorbanlah, dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Lalu apa sih hukum kurban itu? Ini para ulama beda pendapat. Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i, Hambali beda. Imam Hanafi mendapat kurban itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dia mengatakan kurban itu hukumnya sunnah mu'akkad. Kalau di sini pilih yang wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau wajib, kalau nggak kurban berarti dosa. Bagi yang mampu wajib. Mampu itu bagaimana? Ulama beda pendapat lagi. Imam Hanafi menyatakan mampu itu kalau punya simpanan 200 dirham, itu senilai dengan nisab zakat mal, kurang lebih 80 gram, 80 juta lah. Punya simpan 80 juta, kata Imam Hanafi wajib kurban. Yang datang ini ada nggak yang punya simpanan 80 juta? Kayaknya sih ada gitu. Ini wajah-wajah orang-orang yang punya duit semua ini. Amin. Nah, kalau begitu wajib tuh, kata Imam Hanafi. Punya simpanan 80 juta nggak mau korban 3 juta, 3,5 juta doang. Oh, kata Imam Malik, orang itu dikatakan mampu kalau bisa beli hewan kurban, bisa makan 1 tahun, hidup 1 tahun. Nah, itu berarti dia mampu. Di antara hartanya disimpan itu bisa untuk makan 1 tahun. 1 bulan katakanlah berapa? 3 juta. Hewan kurban 3 juta dikali 12 berarti 36 juta. Punya uang 36, 40 juta itu, maka dia sunnah muakkad, sunnah sangat dianjurkan untuk korban, separuh dari yang tadi lah gitu. Nah, kata Imam Syafi'i beda lagi. Orang mampu itu kalau punya uang bisa beli hewan korban, lalu simpanannya masih bisa dibuat makan 3 hari tasyrik, itu dianggap mampu. Berarti punya uang 5 juta, yang 3 juta buat beli hewan korban, 2 juta buat 3 hari, cukup gak? Ya, nah, cukup, lebih dari cukup. Berarti punya uang 5 juta sunnah untuk berkorban. Imam Syafi'i bagi 2, sunnah ainiyah dan sunnah kifayah. Apa maknanya? Sunnah ainiyah itu sunnah di mana setiap pribadi ini dari kita disunnahkan berkorban minimal seumur hidup sekali. Sunnah ainiyah.
Tiap pribadi itu harus ada, pernah disebut namanya si fulan pernah berkorban. Nah, kata Imam Syafi'i yang berikutnya bahwa sunnah kifayah itu disunahkan satu keluarga itu tiap tahun itu ada yang korban. Entah satu keluarga itu 3 orang, 4 orang, 5 orang, 7 orang, salah satunya itu ada yang korban. Itu sunnah kifayah. Kalau sunnah kifayah tiap tahun, tapi kalau sunnah ainiyah seumur hidup sekali minimal. Sunnah ainiyah. Yang kifayah setiap tahun. Maka jangan katakan tahun kemarin saya sudah korban. Korban itu tahunan dari sunnah kifayahnya. Seperti puasa itu tahunan, tapi ainiyah kalau puasa. Kata Imam Ahmad bin Hambali itu sunnah muakkad itu bagi mereka yang mampu. Siapa? Kalau dia bisa minjem duit untuk berkorban dan ada uang yang disiapkan untuk membayarnya, maka dikatakan mampu. Gajian tanggal 10, hari raya tanggal 5, tambah 3 hari, 6, 7, 8. Wah, kalau saya nggak minjem, nggak bisa korban ini, nggak ada simpanan, gajinya 10 juta misalnya. Oh, berarti ini harus nunggu dulu. Kalau nunggu kajian, waktu korban sudah habis, dia pinjam dulu untuk berkorban. Mampu berarti dia. Kenapa? Dia mampu meminjam, mampu membayar tanggal 10 gajian. Yang penting konsisten. Nanti pas tanggal jatuh temponya bayar hutangnya. Jangan sudah dimakan dagingnya bayar hutangnya malas. Kadang ada model begitu tuh. Minjemnya semangat, giliran bayar malas. Kalau iya dibilang. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita semuanya dari hutang piutang. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa sih faedahnya orang berkorban itu? Ma'amila ibnu Adam yauman nahri. Tidak ada amalan anak Adam di hari penyembelihan, amalan ahabba ilallah, amal yang lebih Allah cintai, amal yang lebih Allah cintai min iraqatid dam, daripada menumpahkan darah hewan korban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hari kiamat bikuruniha dengan tanduknya, wa atlafiha kuku-kukunya, wa ash'ariha dan rambut-rambutnya, wa inna dam la yaqa'u minallahi azza wa jalla min makanin, darah itu akan sampai kepada Allah, hewan korban itu sampai kepada Allah qabla ayyaqa'a, sebelum itu darah menyentuh alal ardi, di muka bumi. Jarak antara leher dengan bumi ketika disembelih itu dekat atau jauh? Dekat. Disembelih ser sebelum darah nyentuh tanah, itu amal ibadah korban sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatibu biha nafsan, bersihlah jiwa orang yang berkorban dari dosa-dosa. Kalau kemarin setelah Idul Fitri pulang dari tanah lapang, kata Allah, ghafartu, wa ampuni kalian semua, wa izzati wa jalali wa karami wa irtifai makani, demi keagunganku, kemuliaanku, ketinggian derajatku, ghafartu lakum, wa ampuni kalian semua. Idul Fitri, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 2 bulan setengah. Kira-kira sudah punya dosa belum? Ada banyak nih. Dibersihkan lagi dengan korban. Fatibu biha nafsan. Selain sholat juga menjadi mukaffirat, penggugur dosa. Jumat jadi penggugur dosa, puasa penggugur dosa. Pun yang namanya kurban, fatibu biha nafsan, menjadi penggugur dosa. Makanya kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, kata Nabi, ini juga menjadi dalilnya para imam mujtahid bahwa dia sunnah muakkad, baik Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali. Idza ra'aitumul hilal, kalau kalian melihat hilal Dzulhijjah, bulan Dzulhijjah, wa idza aradtum, kalau salah seorang di antara kalian arada ahadukum ayyudahi, berkorban,
falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Tahan, jangan potong kuku, jangan potong rambut bagi yang niat berkorban. Kenapa? Karena seujung kuku, seujung rambut itu kalau dosa harus dipertimbangkan. Nah, kalau sudah dipotong hewan kurbannya, sudah bersih dari dosa-dosa, baru potong rambut, potong kuku, potong kumis. Kalau mau potong sekarang-sekarang, mumpung belum masuk bulan Dzulhijjah. Kenapa? Enggak sampai haram sih, makruh memotong rambut, kuku sebelum dipotong hewan kurbannya. Kadang-kadang salah ini, nunggu Id motongnya jadi paginya sebelum dipotong hewan kurban, belum bersih dari dosa. Jadi nunggu kenapa kok dipotong hewan kurban dulu baru potong kuku? Ini hikmahnya, sudah bersih dari dosa-dosa baru kita potong kuku kita, potong rambut kita. Disebutkan di sini idza ra'aitumul hilal dzulhijjah wa arada ahadukum. Kalau salah seorang di antara kalian melihat bulan Dzulhijjah, bulan hilal, dan salah seorang kalian itu ingin berkorban. Kata ingin menunjukkan bukan wajib, tapi sunnah. Anjuran kuat wajib, anjuran biasa sunnah. Keinginan ini juga sunnah. Yang enggak disukai makruh, yang dilarang sangat kuat haram. Yang boleh melaksanakan, boleh meninggalkan mubah. Nah, ini kata-kata ingin ini menunjukkan sunnah. Atau Imam Hanafi wajib, mana dalilnya? Sekarang kan minta dalil. Man wajada, siapa yang dia menemukan saatan kemampuan untuk berkorban walam yudakhi, dan dia nggak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, tidak usah dekati musala kami, nggak usah ke masjid, nggak mau korban mau ke masjid. Nah, ini seakan-akan wajib, ini nggak mau korban mau ke masjid, nggak usah ke masjid, seakan-akan wajib. Ini kalau ini dipraktekkan, banyak yang nggak ke masjid gitu, malah seneng gitu. Enggak semua orang bisa korban, dan enggak semua orang senang berkorban. Kalau nerima daging korban senang, tapi kalau berkorban belum tentu senang. Tapi kalau sudah iman bercokol dalam hatinya, dia dikasih harta, merasa nikmat ini semua dari Allah, maka dia pun akan senang berkorban. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba yang senang berkorban. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, diturunkannya Al-Quran, diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kamu berbahagia. Salat itu senang, bangun malam itu senang, kurban itu senang, puasa itu senang. Fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah kamu senang. Nah, ini udah bukan lagi terpaksa, ini senang, nikmat. Ngaji itu senang. Ngaji subuh begini kan, ini hamba-hamba pilihan Allah semua ini. Kalau nggak dipilih sama Allah berat itu. Bangun subuh itu enaknya tidur lagi itu. Halo? Betul tak betul? Makanya saya juga nyadarin kalau subuh-subuh itu ngaji banyak yang nyandar itu nggak apa-apa gitu. Ini ngantuk-ngantuk itu kan enak ini kan. Seandainya tertidur pun nggak apa-apa. Tapi jangan tidur semua. Kalau tidur semua saya pulang nanti. Saya ingat guru saya itu Haji Rusdan di Manbeka Solo itu, kalau dia ngajar usul fikih itu kan materi yang berat gitu. Itu saking beratnya itu kepalanya jadi ikut berat itu, malah tidur. Tapi beliau tetap ngajar terus. 40 orang yang nggak tidur tinggal 8-7 dia jalan terus. Kenapa? Yang ngasih ilmu itu Allah, yang memasukkan ilmu itu Allah, yang berikan hidayah itu Allah. Kadang-kadang yang tidur itu lebih khusyuk daripada yang nggak tidur. Saking khusyuknya itu, masya Allah. Kan antara ngantuk sama khusyuk itu kan beda tipis. Bedanya tipis ya.
Kembali lagi. Jadi menunjukkan wajib ini memang wajada sa'atan walam yudhi, siapa yang dia menemukan kemampuan untuk berkorban dia nggak mau berkorban, maka nggak usah dekati masjid, nggak usah dekati musalla, fala yaqrabanna musallana. Wah, ini wajib ini. Yang sunnah punya dalil lain lagi selain aroda. Salasun, ada 3 perkara, hunna alayya faraid, bagiku fardu, kata Nabi, wajib, wa hunna lakum tatawwu, bagi kalian sunnah. Apa itu? Al-witru, an-nahru, as-salatu duha. Pertama adalah al-witru, salat witir, bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah. Untung bagi kita sunnah. Jadi kalau kesiangan gitu ya nggak apa-apa, nggak sampai dosa. Pernah nggak Bapak ninggalin witir? Halo? Pernah nggak ninggalin witir? Nggak sholat witir gitu? Pernah sekali-kali. Ada yang bagian sering tak gitu. Witirnya kalau Ramadan doang. Ada juga yang udah begitu. Ya, itu yang jarang-jarang. Kalau yang ahli masjid insya Allah tiap malam witir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Witir wajib bagi Nabi, buat kita sunnah. An-nahr, menyembelih hewan kurban, berkorban, dia bagi kita sunnah, bagi Nabi wajib. Salatul duha, salat duha, salat duha ini bagi Nabi wajib, buat kita sunnah. Tapi ada riwayat bahwa Nabi itu salat duha jarang-jarang, kata istrinya. Lah ya, jarang-jarang itu di rumah, karena Nabi pulangnya kan habis salat subuh, zikir, syuruk. Nah syuruk itu duha awal, maka beliau itu duha di awal itu ya bagian dari syuruk tadi, itu sudah bagian dari duha awal. Enggak di rumah ya di masjid. Dalam beberapa riwayat itu memang ada yang beda-beda. Bukan berarti satunya salah, satunya benar, enggak. Semuanya benar. Tapi di situ melihatnya sahabat beda tempat, beda waktu. Kata Ibnu Umar, Nabi sholat sebelum zuhur 2 rakaat. Kata Aisyah 4 rakaat. Nah, yang benar mana sih? Sebelum zuhur 2, setelah zuhur 4, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Yang benar mana sih? Nah, bisa dua-duanya benar. Pertama, Ibnu Umar melihat 2, benar, karena melihatnya di masjid. Aisyah melihat yang di rumah dengan yang di masjid, melihatnya 4. Nah, jadi dua-duanya benar. Nabi sholat sebelum zuhur 2, kata Ibnu Umar, kata Aisyah 4. Atau mungkin kadang Nabi sholat 4 sebelum zuhur, kadang-kadang 2. Tapi Ummu Habibah menjelaskan bahwa siapa man shalla arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'daha, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, maka harrama lahmau 'alan niran. Atau 'alan nar, Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka, dagingnya tersentuh oleh api neraka. Ini menunjukkan semangat ibadah itu memang yang membuat kita dijauhkan dari api neraka. 4 rakaat sebelum zuhur dan setelah zuhur. Tapi jangan dimanai letter 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, malah nggak sholat zuhur. Nah, salah. Itu pokok itu yang wajib itu. Ini tambahannya. Kita kembali lagi tentang duha tadi. Duha itu sunnah muakkad bagi kita, wajib bagi Nabi. Nah, hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim, Daruqutni. Mereka tidak memberikan penilaian dalam hadisnya, tetapi sebagian yang menilai ini dhaif, lemah, kata Nasai. Tapi menurut Imam Ahmad, Imam Hakim itu mereka tidak memberikan penilaian. Tapi dengan hadis yang lain, Nabi pernah bersabda, umirtu bin nahri, ini ada di Imam Tirmidzi, aku diperintah untuk berkorban, wa huwa sunnatul lakum, sunnah bagi kalian. Maka Nabi itu setiap tahun 2 ekor kambing itu.
Di tahun terakhir beliau korban 100 unta, nggak tanggung-tanggung. Yang 70 beliau sembelih sendiri, sisanya disembelih sama Imam Ali. Beliau sembelih dengan tangannya sendiri. Ini menunjukkan Nabi itu kuat. Nyembelih 70 unta. Kita nyembelih kambing 10 aja udah pegel nih. Ini unta lagi 70. Masya Allah, dahsyat Nabi itu. Kemudian yang kurban sunnah tadi itu nggak selalu sunnah, bisa menjadi wajib dalam kondisi tertentu. Kapan? Ketika nadar. Ketika nadar. Nanti kalau saya kepilih jadi anggota dewan, saya mau kurban sapi di Al-Zahra. Pemilu selesai, terpilih. Lupa. Wajib itu udah nadar dia. Udah nadar. Nanti kalau anak saya lulus, saya kurban, wajib tuh udah nadar gitu. Ini kadang-kadang kita temukan itu memang begitu. Setelah jadi itu lupa, nggak nadar padahal. Yang kedua, kalau sudah beli hewan kurban, maka dia wajib berkurban. Beli kalau dari anakan kambing itu 2 juta. Setahun nggak bisa tuh anakan kambing kan, yang di tahun kedua itu sudah bisa, tahun kedua masuk ketiga sudah boleh untuk berkorban. Bahkan itu sebaik-baik hewan korban itu al-jid, yaitu yang 2 tahun tadi masuk tahun ketiga. Kalau sapi 3 tahun masuk ke 4, kalau unta 5 tahun, terus selimat-limatnya, kambing muda, sapi muda, daun muda juga enak, payak yang muda itu maksudnya. Jadi di situ al-jid yang 2 tahun itu. Nah dia sudah beli ini, ternyata berjalannya waktu ini bibitnya bibit unggul, masuk tahun ketiga, gede dia, dijual laku 7 juta, yang belinya 2 juta. Kira-kira mau dijual atau mau dikorbanin ini? 7 juta ya. Kalau lihat kepencut, lagi mana butuh, SPP belum bayar, kontrakan belum bayar, dah jual dulu. Nah, tetap dia wajib korban. Kalau dia jual dulu, beli lagi yang nilainya 3 juta boleh, tapi dia wajib berkorban. Jangan nggak korban. Kenapa? Sudah Allah berikan keuntungan di situ. Kalau tadi modal 2 juta, ya korbannya yang harga 3 juta masih untung. 2 juta selisihnya. Kemudian kapan wajib? Kalau di lingkungan orang-orang yang tinggal di situ ada orang kaya, yang lain fakir miskin, nggak ada yang korban, maka si kaya wajib korban. Nggak selalu sunnah. Masa ada syiar korban kok nggak ada yang korban? Maka wajib. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, tanda itu ada ketakwaan. Jadi yang kurban tanda takwa, yang salat jamaah ada tanda takwa, yang thalabul ilmi tanda ada takwa. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak selalu sunnah, tetap ada menjadi wajib dalam kondisi tadi. Lalu dalam sebuah khutbah seorang ustaz pernah menyampaikan, itu patungan sapi, patungan unta itu ada syaratnya. Enggak kemudian asal patungan, nggak bisa begitu. Apa syaratnya? 1, itu yang patungan itu harus dengan keluarga yang dekat, kan keluarga. Yang kedua,
Itu yang patungan, yang diajak patungan itu orang-orang yang dia wajib nafkahi di keluarga itu. Yang ketiga, itu yang patungan itu harus tinggal serumah dengan orang yang ngajak patungan tadi. Selesai khutbah Jumat, jamaah bingung. Nah, selama ini kita patungannya sama tetangga dengan lain gang, nggak serumah, nggak satu tanggung jawab. Yang model begini kadang-kadang bikin bingung. Maka sebenarnya ini masih koma. Itu yang pakai syarat begitu madhab Maliki. Kalau madhab Syafi'i nggak perlu harus satu keluarga, satu tanggung jawab, hidup bersama-sama, nggak perlu. Itu madhab Maliki. Jadi di sini perlu penjelasan. Terus belakangan ini viral di medsos. Tidak boleh yang namanya berkorban di lingkungan masjid atau di masjid atau di musola. Airnya nggak boleh menggunakan air masjid. Sempat juga ini geger nih loh. Kalau nggak boleh selama ini kita pakai air masjid. Selama ini di masjid. Padahal kalau dibaca itu nggak bolehnya itu takut ngotorin najisin masjid. Ya kalau di masjid nggak boleh, tapi kalau di halamannya, kalau di sampingnya itu dalam Nailul Autar disunahkan, sunnah menyembelih di lingkungan di situ ada sholat idnya. Lagian juga siapa yang nyembelih sapi di tempat imam, di mihrab atau bagi-bagi kambing di masjidnya, kan nggak ada prakteknya. Kita jadi samping-sampingnya. Kedua, nggak boleh pakai air masjid, fasilitas masjid. Itu kalau nggak diizinin DKM. Ya sekarang juga mana ada DKM melarang pakai airnya buat urusan kurban. Kecuali DKM yang lagi musuhan sama panitia kurban. Mungkin usulnya nggak diterima gitu loh. Tapi kalau enggak ya insya Allah ada lah. Kalau ada DKM yang melarang digunakan airnya, fasilitasnya untuk berkorban, yang kayak gitu tunjukkan, kita geruduk bareng-bareng. Nah, dinasihatin itu maksudnya. Jadi itu yang nggak boleh, itu yang nggak diizinkan DKM. Sama dana pengajian, dana masjid buat kegiatan-kegiatan, ya kegiatan fisabilil khair yang berkaitan dengan masjid boleh, nggak saklek-saklek amat, kecuali waktu lagi bangun ada uang pembangunan, panitia pembangunan dipakai buat kegiatan dakwah, ya nggak boleh, karena maunya jamaah buat bangun. Ngundang ustadz terkenal berapa? 20 juta. Yang ngundang, yang bayar itu dari jamaah nggak rela. Kenapa? Mau buat bangun masjid kok mau buat ustadznya, nggak boleh. Tapi kalau masjid sudah jadi buat memakmurkan ya boleh. Buat makan-makan jamaah aja boleh. Kalau ada, gitu. Ya kalau ada bikin buat nyiapin kopi, teh, gitu, nggak apa-apa. Biar orang rajin mampir taruh depan, boleh. Ada dispenser, boleh itu. Masjidnya sudah jadi, misalnya gitu. Nah, kita kembali lagi. Nah sebenarnya bagus mana sih, daging kambing, sapi atau onta? Kurbannya itu bagus kurban sapi, kambing atau onta? Kalau menurut di sini bagus mana ini? Sama aja. Kalau dikasih suka daging kambing atau daging sapi? Banyakan sapi. Nah, banyakan yang sapi banyak begitu rata-rata. Nah kalau begitu berarti korban sapi lebih utama daripada korban kambing. Satu. Lah, kemudian dagingnya banyak mana? 7 orang beli sapi satu, dengan nilai duitnya itu dikumpulkan 3,5 juta, dengan kambing yang harganya 3,5 juta. Nah, masih banyak sapi juga, sapi lebih utama. Walaupun korban kambing juga tetap menjadi kebaikan, tapi kan perbandingan tadi utama mana. Nah ketika itu terjadi, yang dagingnya lebih banyak,
yang lebih disukai oleh penerima mustahik, itulah yang lebih baik. Korban kambing baik juga, kadang-kadang lebih dibutuhkan juga. Orang-orang tertentu maunya nyate kambing, padahal sate sapi juga enak juga, nggak biasa aja gitu. Sate Marangi itu kalau kita pergi ke Purwakarta itu satenya sate sapi, enak juga, empuk juga. Itu beberapa masalah tentang kurban. Kemudian ini anjuran waktu beli itu, waktu beli milih hewan kurban dong. Itu nggak sembarang milih lah itu. Jangan asal banyak dagingnya aja. Jangan asal beli hewan kurban yang penting gede, enggak. Usahakan yang pertama itu sehat. Yang pertama sehat dulu. Sehat. Alji muda penting, tapi sehat dulu. Karena ada 4 binatang yang nggak boleh kita korbankan. Jadi sapinya, kambingnya, untanya. Arba'un la tajuzu fil adhahi. Nggak boleh nih 4 golongan ini dikorbankan atau berkorban dengan binatang ini. Al-aura al-bayyinul auruha. Ini binatang hewan korban yang dia itu al-aura, buta, jelas butanya, buta sebelah. Kalau buta dua-duanya, apalagi dua-duanya, sebelah aja nggak boleh gitu. Jangan berkorban dengan hewan binatang yang buta, baik sebelahnya maupun dua-duanya. Wal maridu al bayyinu marduha, binatang yang sakit dulu musim antrak, sakit, kasihan nanti kalau ini binatang sakit disembelih, yang makan hewan korban itu bisa kena penyakitnya. Maka yang sakit jangan dibeli, nggak boleh, jangan dikorbankan. Wal arja al bayyinu dal'uha, binatang yang sakit lalu yang binatang itu arja, pincang, al bayyinu dal'uha, dari dolauha, pincangnya ini memang pincang bawaan. Artinya kalau beli sehat turun dari truk kepleset, nah itu masih diterima karena ini baru, karena sakitnya kepleset tadi. Aslinya nggak pincang. Kalau yang pincang asli jangan. Dulu ada yang pernah membawa kepada Nabi unta pincang untuk dizakatkan atau ya, untuk diserahkan pada Nabi, pincang. Lalu Nabi bilang, ini nanti unta di hari kiamat Allah akan ganti 700 unta buat yang sedekah, tapi semuanya pincang. Diganti sama Allah 700 unta, tapi semuanya pincang. Maka yang sehat, jangan yang pincang, jangan yang buta. Lalu wal ajfa alati la tunqa. Al ajfa itu yang udah terlalu tua, nggak ada sumsumnya, udah kering, terlalu tua. Nah itu nggak boleh juga. Lalu doanya, ini bagi yang berkorban nanti. Kalau dia nggak nyembelih, dia minimal ikut menyaksikan dan membaca doanya. Doa, ada doa yang ringkas, ada yang lengkap. Yang lengkap itu dimulai dari wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah ini binatang darimu, mempersembahkan padamu. Minimal bismillah ya Allahu akbar. Jadi ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2 dari doa-doanya ini. Ini yang lengkap tadi, yang panjang. Ya kalau yang ringkas jadi bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ini darimu, kami berikan padamu.
Nggak bisa juga. Yang pendek adalah Bismillah Allahu Akbar aja. Bismillah Wallahu Akbar. Ini sama dengan orang yang melempar jumroh. Bismillah Wallahu Akbar. Jadi ada kesamaan aktivitas, kegiatan, ucapan doa, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah. Baik yang di Mekah, di Mina maupun di sini. Yang lempar jumroh, Bismillah Allahu Akbar. Yang mau tawaf, Bismillah Allahu Akbar. Nanti sana wukuf, di sini Arafah, puasa Arafah. Sama. Di sana sudah banyak doa, la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang puasa Arafah di sini juga begitu dianjurkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi itu doa minim-minimnya tuh Bismillah Akbar. Yang enggak berani nyembelih sendiri disunahkan melihat ketika ada penyembelihan. Nah, itu beberapa sunnah tentang korban. Nah, sejarahnya sedikit sebelum saya akhiri, saya nanti sebelum jam 6 izin karena mau ceramah di Bekasi jam 8. Masih jemput keluarga dulu, khawatir ketinggalan. Ceramah pernikahan nggak boleh terlambat. Nah, jadi sejarahnya tadi saya bacakan ayatnya waktu imam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara wa ayahku. Wahai anakku, ayah bermimpi, ayah menyembelihmu, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya abatif al, wahai ayah, lakukan. Kalau memang diperintah Allah lakukan, insya Allah satajiduni minas sabirin. Insya Allah engkau temukan aku termasuk orang yang sabar. Kenapa Nabi Ismail menggunakan insya Allah? Ya iyalah, belum melihat pisau. Kalau udah ngelihat pisau diasah, apa masih sabar? Tapi ternyata Ismail tetap sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya menyerahkan diri, meletakkan pelipisnya Ismail lil jabin, sembelih ayah, aku sudah siap. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah benarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikian kami balas orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidbahin adim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Inna hadzal lawal balaul mubin, ini ujian benar-benar berat. Ujian Nabi Ibrahim nyembelih anak, kalau kita nyembelih kambing, berat mana? Halo? Oh, nyembelih anak ini anak satu-satunya. Nah, kalau anaknya 7 kayak saya, suruh nyembelih, cari yang paling bandel. Yang suka bikin jengkel, nggak begitu berat kan gitu. Nah, ini anak satu-satunya soleh lagi. Wow, beratnya ini. Wah, beratnya kayak apa? Tapi Nabi Ibrahim diuji ini. Apa dia tetap ikut perintah Allah atau kasih sayangnya kepada anaknya membuat dia hilang keimanannya? Enggak, tetap ini perintah Allah. Melalui mimpi pun Nabi Ibrahim jalankan. Ini benar-benar ujian nyata. Wa fadainahu bidibhin adim, kami ganti sembelihan yang besar. Nah, ini ada ketersambungan sejarah. Tadi kok ujub-ujub ada kambing ketika Ismail itu disembelih. Dari mana itu kambing kibas itu? Jadi dulu ketika Nabi Adam diperintahkan untuk memerintahkan anaknya berkorban, di situ ada Habil, ada Qabil. Qabil memberikan gandum busuk, Habil memberikan kambing kibas yang terbaik. Ketika dipersembahkan malam hari, disambar itu kambing kibas, naik. Wah, ini yang gandum busuk tetap di situ sampai pagi. Nah, rupanya naik ini disimpan ini di bawah malaikat. Pas Ismail disembelih, turunin lagi, langsung itu. Rupanya itu kibas yang dulu itu turun lagi itu. Kok cepet? Oh, malaikat. Yang bawa malaikat, bukan Pak Yani atau Ustadz Edi, enggak. Yang bawa malaikat, langsung itu.
ketersambungan sejarah dari zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad dan umatnya ini. Maka kalau kita melihat seperti ini, ya seharusnya buat kita itu ringan berkorban. Lo Ismail suruh ngorbanin anak ya, kita kan enggak. Kalau mampu berkorbanlah. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba yang dicintai Allah. Nggak ada pertanyaan ya, langsung berdoa. Baik, kita berdoa bermunajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, ya Qawi ya Hakim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kami semua mohon ridhamu ya Allah, mohon surgamu, berlindung dari kemurkaanmu dan api nerakamu. Allahumma hajjana hajjan mabrura. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan maskur wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Jadikan haji kami haji yang mabrur, sa'i yang maskur, dosa-dosa yang Kau ampuni, perniagaan yang Kau untungkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu